Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudara-saudara. Kali ini saya ingin menyampaikan materi baru, yaitu modus interview, di mana saya sering mendapatkan curhatan dari para klien menanyakan tentang modus interview ini. Baiklah saudara, sebelum kita mulai video ini, saya berharap saudara berkenan memberikan subscribe pada saya agar saya punya semangat di dalam membuat video ini. Saya sudah membuatkan catatan di dalam laptop saya mengenai modus interview itu. Mungkin saya harus nyontek sebentar. Jadi saudara-saudara, ada kalanya job seeker yang berpengalaman harus berpikir ulang ketika dia menjalani interview yang aneh dan dalam proses rekrutmen. Saya sebutkan, ada interview yang sekedar untuk mendapatkan ide, pemikiran, data dari para kandidat, karena tujuan mereka sebetulnya bukan mendapatkan karyawan baru, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari para kandidat ini. Contohnya saudara, di dalam modus interview itu, saudara diminta menyebutkan semua relasi jaringan vendor dalam satu daftar list yang harus saudara isi dalam interview itu. Kedua, saudara diminta membuat proyeksi market calon klien beserta koneksi saudara yang punya. Kemudian 1-2 hari saudara diminta untuk memberikan proyek proyeksi market kepada perusahaan, ya, calon perusahaan yang saudara akan masuk bekerja di situ. Ketika saudara diminta menghitung budget proyek, 1-2 hari kemudian Anda diminta untuk memberikan hasil hitungan proyek ini. Untuk contoh satu, saya pernah mengalami sendiri di interview pada suatu perusahaan asing. Jadi saya pada saat interview itu diminta oleh perusahaan untuk menyebutkan semua vendor yang saya kenal dengan baik pada perusahaan yang sebelumnya saya bekerja. Jadi saya diminta untuk menulis semua vendor yang saya kenal itu dalam satu daftar list. Banyak sekali kan, tidak semua vendor saya kenal, tetapi hampir sebagian saya kenal. Permasalahannya, ketika saya menulis vendor-vendor itu di dalam list, saya berpikir, sebenarnya maksud dari perusahaan itu apa, kok minta semua vendor ditulis dalam daftar list. Saya bukan menaruh curiga, tapi saya berpikir ulang lagi, apakah benar ini interview dilakukan yang dengan sebenarnya. Akhirnya saya dalam sekian detik saya berpikir lebih baik saya tidak meneruskan interview itu, karena saya melihat ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dalam berikutan ini. Kedua contohnya saudara, untuk poin nomor 2, proyek market ini, ada sesuatu klien saya, dia bidangnya farmasi. Jadi klien saya pada waktu interview diminta untuk menghitung proyeksi market, kemudian tugas proyeksi market itu diberikan pada calon karyawan ini untuk dikerjakan di rumah. 1-2 hari kemudian si calon karyawan itu diminta untuk memberikan kembali tugas proyeksi market itu. Ini klien saya yang dari farmasi itu berpikiran, kenapa saya belum diterima kerja kok sudah dikasih tugas untuk mengerjakan proyeksi market, ya. Jadi udah dia aneh sekali, sebelum diterima kerja kok sudah mengerjakan tugas dari perusahaan itu. Akhirnya dia juga seperti saya, dengan singkat akhirnya mundurkan diri dari proses itu. Yang ketiga saudara adalah calon karyawan ini diminta untuk membuat budget proyek, karena perusahaan akan membuat pabrik baru,
pabrik baru dan gedung baru di satu tempat lain. Jadi si perusahaan meminta calon karyawan untuk membuat budget proyek, katanya akan di budget comparison dari budget proyek dari perusahaan itu. Jadi si calon karyawan ini diberi tugas untuk menyelesaikan 1-2 hari budget proyek ini. Di hari kedua setelah budget proyek ini dikerjakan calon karyawan, ternyata hasilnya si dari karyawan ini dinyatakan bagus oleh perusahaan. Setelah itu karyawan diminta menunggu hasilnya 2 atau 3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian si karyawan menunggu hasil presentasi yang pernah dia jalani, ternyata tidak ada kunjung datang informasi itu. Dia mendapatkan info dari dalam, ternyata si budget proyek yang pernah dia kerjakan sudah dilaksanakan oleh perusahaan itu. Dia heran kenapa budget proyeknya yang pernah dia presentasikan itu menjadikan hak perusahaan itu, karena itu adalah hasil ide pemikirannya dia. Dia sebenarnya mau protes, mau menegur perusahaan itu, tapi tidak ada kekuatan hukum untuk menuntut perusahaan itu. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai hak cipta dari ide budget proyek yang pernah dia sampaikan. Karena di dalam aturan umum, di mana seorang menyampaikan ide pemikiran di hadapan umum, selama itu belum dipatenkan, itu menjadi hak milik umum. Jadi akan sulit sekali bagi saudara untuk menuntut dari perusahaan itu. Itulah saudara-saudara contoh dari modus interview. Barangkali saudara mengalami hal demikian, cobalah saudara berpikir ulang terhadap perusahaan itu. Mungkin perusahaan itu perusahaan yang abal-abal ya, karena tidak semua perusahaan tidak melakukan seperti hal demikian. Ada banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen secara benar, tapi ada juga yang melakukan yang tidak baik. Untuk itu saya berharap saudara-saudara akan mempunyai wawasan lebih luas, sehingga akan mempunyai kehati-hatian dalam menjalani interview. Saudara-saudara, saya berharap video ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa saudara-saudara memberikan subscribe pada saya untuk membantu membuat video yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.